Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Diberkati Tuhan. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada malam hari ini. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, itu berlimpah-limpah dalam hati kita. Dan di hadirat Tuhan kita sama-sama datang dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita bersyukur, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi nama Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Mari berdoa dalam hadirat Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Kau tunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau malam hari kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara seiman kami, berkumpul di dalam hadirat Tuhan, membawa hidup kami, membawa penyembahan kami, biar Tuhan memenuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama katakan amin. Boleh bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Bersama-sama memuji Tuhan, bersyukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu bersama. Haleluya. Bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, bersama nyanyikan. Soraklah haleluya. Soraklah. Sorak haleluya. Lebih lagi dengan segenap hati kita. Soraklah haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi bersama haleluya.
bersorak-sorai bersama-sama, katakan haleluya. Amin. Tuhan kau dahsyat, Tuhan kau hadir tengah-tengah kami malam hari ini. Sungguh hati kami tertuju kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Biar dengan segenap hati kami, dengan seluruh hidup kami datang hampiri Engkau malam hari ini Tuhan. Engkau kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Di dalam hadirat Tuhan, kami dapati kekuatan yang baru. Kami seperti seekor Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau selalu sertaku. Sidiralabasan dianabo. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi
terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersamamu Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada mustahil. Sekali lagi bersama, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ini iman percaya kami bahwa dalam Kristus Yesus tak ada yang mustahil. Segala perkara dapat Tuhan kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Sebab itu biarlah setiap kami boleh menaruh iman percaya kami sepenuhnya pada Tuhan. Sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan dan sukacita dalam hidup kami. Bahkan sumber damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat. Buat pribadimu sendiri yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Sedang kami mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu bagi kami Tuhan. Terus berbicara kepada kami. Tuntun kami hari lepas hari. Langkah demi langkah. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sungguh hidup kami berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Kami siap, ini kami Tuhan, dan berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bersyukur buat malam hari ini kita kembali berjumpa dalam Cool Online. Saya percaya bahwa setiap kita boleh mengalami berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang kita sudah lewati. Dan malam hari ini saya berdoa biar setiap kita lebih lagi mengalami kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Dan Tuhan, hamba berdoa biar Engkau yang hadir di tengah kami. Di tengah-tengah Tuhan, umat-Mu ya Tuhan yang berkumpul dimanapun mereka berada, di rumah-rumah ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang bekerja.
secara khusus ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu persis apa yang mereka alami dan rasakan, apa yang mereka butuhkan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Justru ropi hamba-Mu urapi setiap kami. Sampaikan menjadi isi hati-Mu. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, berserah atau menyerah. Nah saudara, sesuai firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, dikatakan demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, saudara. Nah saudara, puji Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan buat kita malam hari ini untuk kita boleh berserah, menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, saudara. Dan saudara, kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berserah dan menyerah itu mempunyai arti kata yang hampir sama, Bapak Ibu Saudara. Itu bicara pasrah, menyerahkan diri kita, saudara, kepada Tuhan. Nah saudara, namun kalau kita lihat lebih jauh bahwa ternyata kata berserah itu cenderung mempunyai pengertian yang lebih baik dari kata menyerah. Kenapa? Karena kata berserah, saudara, ternyata dia mengandung pengertian bahwa orang tersebut masih mau untuk berjuang. Ada perjuangan yang dilakukan orang tersebut ketika dia berserah kepada Tuhan, saudara, dibanding kata menyerah. Nah saudara, saya berdoa biar malam hari ini setiap kita, apapun jadi keadaan Bapak Ibu Saudara, mungkin saya tidak mengerti, tidak tahu apa yang saudara dan saya alami, tapi saya berdoa biar setiap kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh berserah kepada Tuhan, saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang menyerah karena keadaan, karena apapun jadi pergumulan saudara dan saya. Tapi saya berdoa biar kita sekali lagi sebaliknya kita berserah, kita percaya kepada Tuhan. Nah saudara, juga malam hari ini tepat saudara, kita pada hari Kamis tanggal 7 Juli, tanggal 7 bulan 7 tahun 2022 ini, saudara. Bukan kebetulan. Kenapa? Karena angka 7 itu bicara kesempurnaan, Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, Tuhan mau, saudara, ya, kalau bicara berserah atau menyerah, ya, kita lakukan itu, kita berserah atau menyerah, saudara, karena ada beberapa hal yang kita harus percaya, saudara, kita lakukan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang saya catat di sini, saudara, kita berserah karena saya catat di sini bahwa Tuhan ciptakan kita dengan sempurna, saudara. Nah, saudara, seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat setiap kita. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya, saudara. Nah saudara, Alkitab mengingatkan kita, saudara, bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, saudara. Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa Tuhan ketika menciptakan kita dalam kandungan seorang ibu, Dia pakai kata menenun, saudara. Dan ini berhubungan, saudara, ya, sama halnya ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, saudara. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam menciptakan Adam. Secara singkat, bahwa Tuhan, saudara, menciptakan Adam, manusia yang pertama itu, ya, bukan hanya dengan berfirman, saudara, bukan hanya sekedar berbicara. Sementara kalau ciptaan yang lain Tuhan katakan jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah binatang dan sebagainya, dan semuanya jadi. Tapi khusus manusia dalam kitab Kejadian, Tuhan nyatakan, saudara, jelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan cara Dia mengambil debu tanah dan membentuk sedemikian rupa.
Artinya bahwa Tuhan rela tangannya kotor untuk menciptakan seorang manusia, saudara. Dan tidak berhenti sampai situ. Alkitab mencatat ketika Tuhan menciptakan ciptaan yang lain, saudara, Tuhan lihat semuanya baik adanya. Tapi khusus manusia, ternyata Tuhan katakan sungguh amat baik. Dan yang terakhir, Tuhan bahkan menghembuskan rohnya, saudara. Dan jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Jadi bicara penciptaan manusia, Tuhan sangat concern, sangat memandang manusia begitu luar biasa gitu, saudara. Dan ternyata hal itu berlanjut. Ya bukan hanya ketika penciptaan Adam, manusia yang pertama. Tapi ketika Tuhan ciptakan manusia selanjutnya. Alkitab tadi mencatat dalam Mazmur 139 ini, saudara. Tuhan pakai kata menenun, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang menarik bicara menenun, itu adalah sesuatu proses. Ya kalau bicara menenun, kita semua tahu Bapak Ibu, yaitu proses dari benang menjadi kain gitu, saudara. Dan kita tahu untuk bicara menenun ini, sekali lagi sesuatu yang dikerjakan dengan hati-hati, dengan baik, kira-kira gitu. Ya, artinya tidak instan seperti itu. Nah, Tuhan menenun manusia. Seorang manusia dalam kandungan seorang ibu, saudara. Artinya Tuhan sangat hati-hati, dan Tuhan membentuk manusia sedemikian rupa, begitu luar biasa. Alkitab mencatat demikian, saudara. Ya, dan karena luar biasa, saya percaya ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, kita mungkin pernah dengar ketika ada satu kesalahan ketika manusia membuat satu produk, entahkah itu mobil atau apa gitu, saudara. Dan ketika produknya itu mengalami ada satu masalah, kemudian ya, dengan yang kemudian dikenal dengan istilah produk gagal, Bapak Ibu Saudara. Dan makanya untuk produk gagal itu kemudian ditarik ulang, saudara. Ya, karena mungkin itu bisa mengakibatkan konsumen tidak puas. Maka produk gagal itu ditarik ulang, saudara. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya tidak akan pernah terjadi ya untuk selanjutnya. Dulu, sekarang, sampai selanjutnya, bahwa kita tidak pernah mendengar saudara saya diciptakan dan menjadi produk gagalnya Tuhan, dan terpaksa Tuhan tarik ulang kita ke sorga, saudara. Amin, saudara. Ya, artinya bahwa Tuhan menciptakan saudara saya dengan sempurna, ya, dengan luar biasa. Itu sebabnya saya berdoa malam hari ini, ya, karena kita tahu Tuhan menciptakan kita sempurna. Saya berdoa tidak ada satupun di antara Bapak Ibu Saudara yang melihat dirinya ya dengan satu perasaan, aduh Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan saya sedemikian, rasanya kok saya kurang, saya tidak lebih baik dari si A, si B, si C, saya kurang beruntung dalam banyak hal. Orang lain begitu diberkati, orang lain begitu hebat, luar biasa, tapi saya ya Tuhan, saya ini siapa saya? Saya berdoa malam hari ini kita memandang diri kita sama seperti Tuhan memandang kita. Amin, saudara. Tuhan menciptakan saudara saya, percayalah, Tuhan menciptakan saudara saya sempurna adanya, gitu, saudara. Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Ya, Tuhan menciptakan kita bukan produk yang gagal sekali lagi, tapi adalah produk yang luar biasa, yang sempurna adanya. Amin, saudara. Bahkan Alkitab mencatat bagian yang lain bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Yang pertama dikatakan demikian. Yang kedua, saudara, ya, kita perlu berserah. Kenapa? Karena yang kedua dikatakan, saya mencatat di sini, yaitu bicara kasih Tuhan atas kita sempurna adanya. Kasih Tuhan atas kita sempurna adanya. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang
di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, yang kedua, bahwa kasih Tuhan sempurna, saudara. Kasih Tuhan atas kita begitu sempurna. Saya sering ingatkan kepada banyak jemaat, saudara, percayalah, Tuhan begitu mengasihi saudara saya. Ya, kasihnya begitu sempurna. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan buat saudara dan saya. Kenapa? Karena Yesus mau mati buat saudara saya. Dia lihat saudara saya begitu berharga, saudara. Terlebih, saudara, Yesus mati artinya bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, hidupnya buat saudara saya. Bagi seorang manusia, saya percaya nyawa atau kehidupan adalah yang paling berharga. Ketika ada yang berkata, Pak Pendeta, mungkin saya bisa kehilangan harta atau hal yang lain, uang dan sebagainya, saya bisa kehilangan. Dan saya masih bisa cari lagi Pak Pendeta. Saya masih bisa berusaha lagi. Dan saya percaya Tuhan pasti akan berkati saya. Saya setuju itu. Tapi kalau saya kehilangan nyawa, itu sesuatu yang paling bernilai dalam kehidupan saya. Kita tidak bisa dapatkan hal lain. Kenapa? Karena kita cuma punya satu. Nyawa kita. Saudara. Amin, saudara. Kita tidak bisa, walaupun kita punya hal-hal yang luar biasa, kita punya kemampuan yang hebat, tapi kita tidak bisa membeli nyawa. Ya, kita tidak bisa membeli nyawa kita. Jadi sekali lagi, saudara, nyawa atau kehidupan bagi seseorang adalah yang paling berharga, paling bernilai. Nah, dengar baik malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Yesus sangat mengasihi saudara saya. Yesus rela mati buat saudara saya. Dia memberikan nyawanya, hidupnya sendiri untuk menjadi tebusan bagi saudara saya. Sehingga tadi yang kita harusnya mati binasa, tapi oleh karena anugerah Tuhan sekali lagi kita diselamatkan. Karena kematian Yesus di atas kayu salib. Sebenarnya saya berdoa, saudara, saya berdoa. Ya, malam hari ini mungkin saya tidak mengerti apa yang Bapak Ibu Saudara alami, rasakan saat ini. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan, Dia mengerti, saudara. Dia merasakan apa yang saudara saya rasakan. Dia tahu persis sekali lagi. Biarlah kita tetap percaya bahwa kasih-Nya begitu luar biasa, kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan saudara saya. Kasih-Nya sempurna buat saudara saya. Saya berdoa tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan itu lagi. Tuhan, kenapa Engkau tidak mengasihi saya? Kenapa Engkau membiarkan saya? Tidak, saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara saya. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya Tuhan diam. Ya, ketika kita berdoa, kita mengalami sesuatu, mungkin Tuhan seakan-akan diam, saudara. Tapi sekali lagi, bukan berarti itu Tuhan tidak mengasihi saudara saya. Tapi saya percaya bahwa tetap Tuhan mengerjakan bagiannya. Ya, sampai yang terbaik, rancangan yang sempurna, itu yang digenapi dalam kehidupan saudara saya. Itu sebabnya mari tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Dan yang berikut, yang ketiga, kita berserah kepada Tuhan karena yang berikut, yang ketiga, dikatakan bahwa firman-Nya tidak pernah gagal, saudara. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Alkitab katakan demikian, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara. Saya percaya bahwa kita harus yakin ini. Ya, bukan hanya sekali lagi Tuhan menciptakan kita dengan sempurna.
Ya, yang kedua tadi kasih Tuhan sebegitu sempurna, tapi juga kita boleh berserah. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah gagal, buat saudara saya. Firman-Nya pasti digenapi oleh Tuhan. Firman-Nya ya dan amin, saudara, buat setiap saudara saya. Kalau kita percaya firman-Nya yang diberikan buat kita, saudara, saya percaya Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan firman-Nya, seturut dengan firman-Nya dalam kehidupan saudara saya. Sebabnya saya berdoa biar kita boleh yakin akan hal ini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sekali lagi tidak bisa mengingkari firman-Nya. Dia akan mengerjakannya yang terbaik dalam kehidupan saudara saya. Nah, saudara, satu kejadian, ya, ada satu cerita dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36. Ya, saya bacakan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Saudara. Nah, saudara kita tahu ini cerita ketika Elia menantang nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Saudara, Elia berkata, berdoa, minta api dari Tuhan, saudara, kepada dewamu. Dan ketika mereka lakukan itu, tapi ternyata api tidak turun untuk membakar korban, saudara. Dan tibalah saatnya kita mencatat, ya, Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, ya, untuk minta api Tuhan turun dari langit, saudara. Elia berdoa, kita tahu, berdoa kepada Tuhan, dan doanya dikatakan demikian, saudara. Yang pertama, sekali lagi Elia berdoa, dan ini doa Elia, dikatakan bahwa biarlah diketahui orang, Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Tuhan, Elia rindu untuk Tuhan dimuliakan di tengah bangsa yang adalah miliknya, yaitu bangsa Israel. Saudara, ini doa Elia. Ya. Yang kedua, Elia mau biar semua orang tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan. Saudara, dialah hamba Tuhan. Artinya kalaupun dia lakukan sesuatu itu karena Tuhan yang mengutus dia, Tuhan yang menghendaki dia untuk melakukan sesuatu, saudara, sebagai hambanya, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan bahwa biarlah atas firman-Mu, dikatakan Elia melakukan segala perkara ini. Artinya gitu, saudara, bahwa Elia melakukan segala sesuatu bukan atas dasar kehendaknya sendiri, kira-kira gitu. Bukan karena kemauannya sendiri, bukan karena keinginannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia lakukan itu karena dia melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sama seperti Tuhan Yesus, ya, dia katakan kepada banyak orang bahwa dia datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia, bukan karena keinginannya, tapi melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan puji Tuhan, kita melihat bagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan juga Nabi Elia berhasil, saudara. Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui Elia. Ya, bagaimana Tuhan menurunkan api dari langit, saudara. Dan orang Israel melihat mujizat kemuliaan Tuhan begitu luar biasa di tengah Gunung Karmel waktu itu, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa sekali. Saya diberkati dengan cerita ini, saudara. Dan ternyata rahasianya
Kenapa Elia bisa lakukan itu? Kenapa Elia bisa mengalami kemuliaan Tuhan begitu besar, mujizat yang nyata di tengah yang dilihat oleh mata, saudara. Karena ternyata Elia melakukan segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa sekali lagi malam hari ini, saudara. Mari kita boleh melakukan dalam kehidupan kita segala sesuatunya. Kita berusaha untuk segala sesuatu kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Karena percayalah, saudara, ketika kita lakukan itu karena firman Tuhan, maka Alkitab menjamin, firman Tuhan menjamin bahwa apapun yang saudara dan saya kerjakan akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Karena ingat ini, saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Tuhan akan melakukan kehendaknya. Seperti bagian yang lain firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu akan pasti digenapi. Rancangan yang pasti adalah rancangan penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan kerjakan sekali dalam kehidupan saudara saya. Bukan sebaliknya rancangan kecelakaan, saudara. Saudara, malam hari ini mungkin saya nggak akan perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah saya berdoa, siap kita boleh percaya, kita boleh katakan, Tuhan, aku mau berserah kepada Tuhan. Bukan sebaliknya aku menyerah, karena banyak hal yang aku alami yang seakan-akan tidak melihat jawaban, seakan-akan tidak melihat kebaikan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan. Saya berdoa malam hari ini buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Cool Online, saudara. Biar Tuhan yang hadir di tengah saudara, di rumah-rumah saudara malam hari ini. Tuhan yang sekali melihat saudara saya, yang mengerti sekali apa yang saudara saya alami, rasakan saat ini. Tuhan tidak pernah biarkan siap kita, saudara. Tapi Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan bagian kita, kita melihat diri kita adalah sempurna aja. Tidak ada sesuatu pun yang kurang. Kita bukan produk gagal. Dan percaya juga bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara saya. Kasihnya yang sudah dinyatakan begitu luar biasa. Dan terakhir firman-Nya tidak pernah gagal. Tuhan sendiri menjamin firman-Nya. Tuhan mau kita hidup atas dasar firman Tuhan. Dan bukan yang lain. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu, kita aminkan itu dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan, berkat demi berkat, kebaikan demi kebaikan yang daripada Tuhan akan kita alami, saudara. Dalam kehidupan saudara pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, saudara. Tuhan akan lakukan banyak hal. Kita mengalami sekali lagi hal-hal yang jauh lebih baik dalam kehidupan saudara saya. Terima kasih buat malam hari ini, buat waktu yang saudara berikan dalam Cool Online. Baik, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan dalam Cool Online malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saudara, ada 3 cara untuk kita boleh memberikan persembahan. Yang pertama, saudara bisa men-scan, ada QRIS di situ, di layar Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, saudara bisa transfer e-banking, saudara. Dan ketiga, saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Dan saudara bisa, ketika saudara datang ke gereja, saudara bisa masukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja. Dan saya percaya apapun yang kita berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, berikan yang terbaik, Tuhan akan memberkati setiap saudara dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati saudara. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri untuk Cool Online malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan sekali lagi dan untuk menerima doa berkat. Bapa, kami bersyukur sekali buat malam hari ini. Kami percaya dan rasakan Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Engkau ada di tengah umat-Mu ya Tuhan. Di rumah-rumah umat-Mu yang mengikuti Cool Online Tuhan. Engkau sangat mengasihi mereka, mereka berharga di hadapan Tuhan. Engkau rindu untuk mengerjakan yang terbaik lebih lagi. Hamba selesai berbicara, namun hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau yang terus mengerjakan bagian-Mu sempurna atas umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit,
Berkati yang berkekurangan, Tuhan berkati keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Tuhan akan buat berhasil dan beruntung, sehingga Tuhan, kehidupan umat-Mu boleh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi. Terima kasih juga buat setiap persembahan yang sudah diberikan umat-Mu. Tuhan berkati mereka, gantikan dengan berlipat kali ganda Tuhan, dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih. Dan saat ini kami boleh buka hati kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Saya persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Nyata saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang 2 kali menjemput kita semua di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan saya kita percaya dan menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.